Ya, halo sahabat tani, ketemu lagi bersama saya di dunia tani. Oke, sahabat tani, gimana kabar kalian? Tentunya hari ini baik-baik saja. Oke, di kesempatan video kali ini saya akan kasih tunjuk tanaman masih sama ya, yaitu di tema di tanaman di perkarangan belakang rumah. Oke, jadi yang akan saya bahas di video kali ini ialah ya cara perawatan tanaman sawi. Sorry, bukan sawi teman-teman ya, melainkan tanaman kangkung dan daun bawang ya setelah 1 minggu tidak terkena sinar matahari. Oke, sebelum saya bahas, ini adalah tanaman sawi saya yang saya kembangkan untuk menjadi bibit ya teman-teman ya, karena saya mencoba bikin bibit. Jadi bibit itu kita bisa mandiri itu ya teman-teman ya. Ini bibit sawinya, tuh bisa dilihat satu rumpun ini bisa berbunga 4 ya teman-teman tuh. Oke, dari sini paham ya. Jadi gini untuk penjelasannya. Yang pertama, di musim penghujan itu biasanya kalau yang sering menggunakan pupuk kimia, tanahnya akan pH-nya akan cenderung asam ya teman-teman ya. Tapi kalau menggunakan organik ya seperti saya ini ya, itu tentu tanahnya tidak akan asam. Yang ada pasti akan basah ya pH-nya. Oke, ini daun bawangnya ya. Kalau daun bawang kurang sinar matahari ya, 1 minggu ini tidak penuh ya untuk penyinaran sinar matahari, jadi menguning teman-teman ya. Oke, dan saya akan bahas juga ya di beberapa video yang kemarin itu ada yang berkomentar, Pak, untuk pembuatan pupuk POC. Nah, pembuatan pupuk POC ya sebelumnya saya kasih tunjuk dulu. Jadi ya seperti yang saya bilang di video-video sebelumnya ya, saya ini membuat pupuk POC ini sudah lama ya, hampir 2 tahun setengah untuk umurnya. Jadi bisa saya kembangkan lagi menjadi katalis ya, menjadi katalis bisa, menjadi pembunda tanah bisa. Nah, di sini saya campurkan dengan cangkang telur ya. Tujuannya apa? Untuk membuat KCl ya. Jadi ini banyak sekali ya. Ampasnya ini itu sudah berumur sekitar 2 tahun setengah itu ya teman-teman ya. Ya tidak semuanya berumur segitu ya teman-teman ya, tapi saya tambah. Yang paling utama adalah biangnya. Biangnya itu sudah mencapai umur 2 tahun setengah ya. Biang komposnya, biang apa? Ampasnya ini teman-teman ya, sorry, ampasnya ini. Jadi saya kembangkan tuh, bisa dilihat ya. Oke, langsung saja ya. Ini perawatannya daun bawang ya, karena memang sering hujan. Di musim penghujan pasti pH-nya akan basah kalau kita cara berkebunnya secara organik ya. Tuh, tapi kalau berkebunnya secara kimia ya pasti pH-nya akan asam. Tuh. Oke, untuk daun bawang itu simpel ya sebenarnya. Untuk perawatan penanamannya caranya sangat simpel sekali, tidak ribet, tidak perlu kita ini teman-teman ya, mencari kesibukan menyepray ya, menyepray agar daun bawang kita bisa hijau. Sebenarnya dengan organik ya, apa adanya saja sudah bisa hijau seperti ini ya, tanpa ada spray, ada perawatan khusus itu tidak perlu. Hasilnya juga bagus ya, hanya mengandalkan dari sisa tanaman ya, sisa tanaman dan juga gulma-gulma yang ada di sekitar. Saya cabuti, saya kumpulkan, saya buat CPT, saya buat pupuknya, saya buat POC nya itu ya teman-teman ya. Oke ya, kita kembali lagi ke pokok pembahasan, yaitu tentang pengaplikasian pupuk POC. Nah gini teman-teman ya, jadi di video kemarin ada yang bertanya, Pak, setelah direndam dengan air itu berapa hari Pak untuk bisa diaplikasikan? Oke, kalau kita tanpa menggunakan katalis ya, tanpa kita menggunakan katalis itu kurang lebih 2 bulan sampai 3 bulan baru kita bisa mengaplikasikan ke tanaman ya teman-teman ya. Nah, dosisnya itu biasa lebih banyak kalau menggunakan POC, menggunakan katalis ya. Itu lebih sedikit lagi ya untuk dosisnya, tapi kalau tidak menggunakan katalis bisa lebih banyak lagi ya, 1 kali lipatnya tanpa menggunakan katalisnya teman-teman ya. Oke, dari sini paham, sudah jelas ya. Jadi intinya gini teman-teman ya, teman-teman boleh praktekkan ya, buat saja, biarkan saja ya. Enggak usah dihitung 1 bulan ataupun 2 bulan, berbulan-bulan pun tidak masalah ya, karena organik pupuk yang kita buat
dengan rumput ini semakin lama semakin bagus. Yang penting dikasih makan ya teman-teman ya untuk bakterinya. Ya makanannya apa? Bisa dedak, tapi kalau tidak ada dedak padi teman-teman boleh menggunakan tepung ya, terserah tepung apa saja boleh tuh. Karena saya sering ini ya, yang tidak saya kasih tunjuk pada teman-teman biasanya nggak seharusnya ya, memang wajib dikasih makanan teman-teman, tapi nggak seharusnya terus dikasih, itu tidak ya. Jadi satu ember itu cukup kita kasih 200 gram ataupun ya secukupnya saja supaya bakteri itu bisa hidup ya. Dan juga penutupannya jangan rapat ya teman-teman. Saya tidak rapat menutup itu, masih ada rongga-rongga udara yang masuk. Tujuannya apa? Untuk bakteri yang ada di udara itu bisa masuk juga. Oke. Nah, untuk pembenahan tanah itu beda komposisinya ya. Nanti akan saya kasih tunjuk di video selanjutnya tentang pembuatan pembenahan tanah ya. Jadi pengganti katalis itu dengan VOC itu juga bisa ya. Oke, dari sini paham, sudah jelas ya teman-teman ya. Jadi ini aktivitas saya juga cabutin rumput ya, yang ada kecil-kecil itu ya. Jadi rumput yang baru tumbuh itu bisa dibikin CPT teman-teman. Karena apa? Hormon masih tinggi untuk pertumbuhan. Itu bisa dibikin CPT supaya nanti kalau kita menanam apapun, sawi maupun daun bawang maupun kangkung, kita semprotkan itu cepat tumbuhnya. Tuh. Nah, ini daun bawang ini ya, umurnya sudah 1 bulan lebih ya, kurang lebih 1 bulan lebih. Nah, untuk tanaman jagungnya gimana Pak ya kabarnya? Oke. Jadi untuk tanaman jagungnya sudah memasuki masa generatif dan hampir saja memasuki masa panennya. Tapi gini ya teman-teman ya, kendalanya di video kemarin kalau tidak salah 2 hari yang lalu itu terkena hama entah tupai maupun tikus ya, tapi alhamdulillah masih bisa ada yang dipanen meskipun kelihatannya rusak tapi buahnya masih utuh teman-teman ya. Oke, yang dimakan hanya bunganya, mungkin tupai juga teman-teman ya. Kurang paham juga. Nah, kedepannya nanti akan saya tanam apa Pak setelah jagung? Ya, kedepannya akan saya tanam cabai juga ada di situ. Saya tanam jagung juga mungkin teman-teman ya. Itu masih belum saya pikirkan. Yang penting saya fokus dulu di lahan 3x3 meter ini seperti ini ya. Oke, kita lanjut ke perawatan kangkung. Nah, perawatan kangkung ini juga sangat simpel ya, secara organik itu tidak ada perawatan khusus ya bagi petani-petani sayur kangkung ya. Jadi tidak perlu kita menggunakan pupuk kimia, kita pupuk dengan pupuk nitrogen itu tidak perlu ya. Hanya menggunakan pupuk VOC hasilnya bagus, bahkan sudah 2 kali panen ini ya untuk kangkungnya. Nah, ini saya timbun tanah yang ada di paritan. Tujuannya apa? Supaya lebih tinggi bedengannya teman-teman ya. Ya mungkin bukan mungkin ya. Ya karena musim penghujan, jadi ya supaya air itu bisa langsung turun ke bawah. Jadi kelembapannya bisa netral, bisa normal, tidak terlalu basah ya. Oke, dari sini paham ya, sudah jelas ya. Jadi itu perawatannya simpel, tidak ada yang khusus ya untuk perawatan saya ini di tanaman, semua tanaman cabai maupun tanaman sawi, daun bawang maupun kangkung itu tidak ada yang khusus. Cukup saya tanam, saya kocor dengan pupuk, saya rawat, saya cabutin rumputnya saja ya. Saya buangin daun-daun yang tua, daun yang sudah kering itu saya kumpulkan, saya bikin pupuk lagi. Intinya begini, untuk berkebun ya, bertani ya, kalau kita fokus ke tanahnya pasti tanaman kita akan tambah bagus ya. Tanah yang subur itu seperti yang saya bilang di video-video sebelumnya ya, kelihatan dari tanamannya teman-teman. Kalau tanamannya sehat, subur ya berarti tanah kita sehat gitu ya. Beda kalau tanaman kita terkena banyak penyakit, banyak petani ya terkena asam-asaman untuk tanaman padi ya, terkena busuk batang, terkena busuk akar ya, patek untuk tanaman cabai. Nah, itu sebenarnya disebabkan dari tanah kita sendiri teman-teman ya. Tanah kita sudah tidak sehat, jadi banyak muncul penyakit-penyakit tanaman gitu ya. Gimana caranya tanaman itu bisa sehat? Ya perbaiki dulu tanahnya, perbaiki medianya. Nah, makanya saya buatkan ya pembenah tanah itu ya, dari pupuk VOC juga bisa membenahi tanah. Tuh. Oke, dari sini paham ya, sudah jelas ya. Jadi itu saja saya bagikan, semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Hanya itu yang saya bagikan.
Saya akhiri, wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani cerdas luar biasa.